Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Mr. Yandri pada pagi hari ini melalui video pembelajaran agama Katolik. Oke, anak-anakku yang terkasih, sebelum memulai pelajaran pada kesempatan ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Oke, jadi silakan mengambil posisi duduk yang baik, lalu tangan dilipat, lalu kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan penyertaan yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. Ya Tuhan, sekarang kami akan belajar, pimpin dan sertailah kami. Semoga apa yang kami pelajari dapat menjadi berkat, dapat menjadi batu loncatan bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan takut akan Tuhan Yesus sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mister berharap kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap menjaga kesehatan kalian. Mister mendoakan juga kalian sekeluarga senantiasa sehat dan diberikan rezeki yang lancar. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada video kali ini, Mister ingin mengajak kalian ya untuk mendengarkan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Mister Yandri sendiri. Ya, kalian tahu bahwa Mister Yandri senang bernyanyi dan Mister senang mengajak kalian untuk bernyanyi. Maka dari itu kalau kalian tahu lagunya, silakan kalian bernyanyi sambil menonton video ini. Judul lagu ini adalah Allah Peduli. Oke, Mister akan lebih kasih fokus. Oke. Jadi lagunya kayak gini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Oke, jadi lagunya sudah Mister nyanyikan ya. Semoga dengan suara Mister yang pas-pasan tidak merusak gendang telinga kalian. Tapi lagu ini tulus Mister nyanyikan kepada kalian supaya kalian mengerti bahwa lagu rohani ini begitu indah untuk didengarkan, begitu indah liriknya ya. Jadi lagu ini menggambarkan tentang orang yang memiliki banyak perkara, banyak masalah ya, banyak problem yang tidak dapat orang tersebut mengerti. Dia bertanya, kenapa itu harus terjadi padaku? Kenapa problem itu harus terjadi di dalam kehidupanku? Lalu dia berkata, satu perkara itu dia simpan dalam hati. Ya, dia berkata, mungkin Allah tidak peduli ya, mungkin Tuhan Yesus tidak mengerti ya. Tapi dalam ref selanjutnya dikatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul. Bergumul itu kita seperti ya di menghadapi masalah sendiri. Sebab Allah peduli. Jadi segala persoalan, segala masalah, segala problem yang teman-teman hadapi, ada anak-anakku yang hadapi, ya, termasuk Mister, itu yakin dan percayalah bahwa Allah peduli. Allah selalu hadir dalam setiap persoalan hidup kita. Kita percaya bahwa persoalan yang kita dapatkan, masalah yang kita dapatkan itu semakin menantang kita menjadi pribadi
menjadi anak-anak yang lebih baik. Kalian belajar di rumah ini menjadi suatu problem ya. Tidak bertemu dengan Mr. Yandri sebagai guru ya, tidak bertemu dengan Miss yang lain itu menjadi suatu problem masalah. Tapi jangan karena masalah itu kita menjadi jalan di tempat atau stuck, tetapi persoalan ini menjadikan kita lebih menjadi dewasa. Oke, itu yang Mr. sampaikan sebagai pengantar. Sebentar kita nyanyi lagi. Kali lalu Mr. sudah jelaskan tentang berbeda untuk saling melengkapi. Ini semacam review singkat untuk kalian ingat kembali. Mister juga sudah memberikan penjelasan, memberikan kalian tugas ya, dan kalian sudah mengirimkan tugasnya. Jadi berbeda itu maksudnya apa? Berbeda itu artinya Mr. Yandri berbeda dengan misalkan Miss Irma, Mr. Anto, Mr. Arnold, Miss Cindy ya. Berbeda secara gender, secara biologis Mr. Yandri laki-laki, Miss Irma perempuan, itu sudah berbeda. Lalu berbeda dalam hal soal agama. Mr. Yandri Katolik ya, kalian Katolik. Lalu mungkin saja teman-teman ada yang agama Islam, agama Buddha, ada agama Kristen. Itu suatu perbedaan. Tetapi di sini Mr. lalu menuliskan berbeda itu indah. Kenapa berbeda itu indah, Mr.? Dengan perbedaan, ingat, kita menjadi saling melengkapi ya. Kalau lihat saat ini negara kita ya, ada 6 agama yang diakui. Mister pernah bilang, ingat 6 agama itu. Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Apa nama tempat ibadah mereka? Katolik, gereja sama Kristen ya. Islam, masjid. Hindu, pura. Buddha, vihara. Konghucu, kelenteng. Ingat hari raya besar mereka. Kristen Katolik itu adalah perayaan Natal dan Paskah. Pura, agama Hindu, hari rayanya adalah hari raya Nyepi dan Galungan. Agama Buddha, hari raya adalah hari raya Vaisak. Agama apa lagi? Ya, agama Konghucu itu adalah hari raya besar Tahun Baru Imlek. Ini kalian perlu ingat, ini adalah pengetahuan umum yang perlu kita ingat sebagai bangsa Indonesia. Kenapa perlu ingat? Kan berbeda, Mister. Ya perlu, bahwa mereka bagian dari kehidupan kita bermasyarakat. Oke, Mister harap kalian paham akan hal ini. Rangkumannya sudah kalian tulis ya, bab 2. Tugasnya juga ya. Mister semoga kalian sudah tulis dan sudah kalian kirimkan ke Mister Yandri. Lalu kita masuk ke perbedaan biologis. Nah, ini silakan kalian pause kemudian dicatat. Perbedaan biologis perempuan dan laki-laki. Kalau secara biologis tinggi badan perempuan itu pada umumnya lebih rendah. Kalau laki-laki itu lebih tinggi. Mister Yandri lebih tinggi dibandingkan misalkan siapa? Miss Windy, Miss Irma, ya mungkin untuk Miss dan Miss Fitri juga tuh sama dengan Mister Yandri, dia tinggi ya. Jadi pada umumnya laki-laki itu lebih tinggi pada umumnya dan perempuan lebih rendah. Lalu dari segi biologis postur tubuh, kalau perempuan kulitnya tuh lembut dan halus ya. Kalau laki-laki tulangnya lebih besar, kuat dan berotot ya, berotot. Jadi laki-laki itu lebih kuat dan lebih berotot. Meskipun juga ya tidak bisa dipungkiri perempuan juga ada yang kuat seperti itu. Ini silakan kalian pause ya, silakan kalian catat. Nah, Mister kalau pernah jelaskan ya. Di lehernya perempuan itu rata, suara kecil. Laki-laki itu di lehernya itu ada jakun namanya, ada yang menonjol. Itu kalian lihat, leher jakun dan suara besar. Nanti coba tanya sama papi kalian. Lanjut lagu yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Oke. Jadi ini bab yang ketiga. Laki-laki dan perempuan itu sederajat. Sederajat itu apa? Sederajat itu sama. Laki-laki, perempuan sama rata. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Oke? Semua sama. Tulis ini di green bookmu, tulis di buku tulismu. Buka textbookmu, bisa boleh ingat. Jadi kita belajar ini kita sambil buka textbook ya. Mister Yandri punya buku textbook, ini kelas 5 buku guru. Halamannya pasti berbeda dengan buku kalian. Jadi silakan cari judulnya tentang laki-laki dan perempuan sederajat.
Kalau di bukunya Mister Yandri, buku guru itu halaman 47, tapi di bukunya kalian berbeda. Silakan cari judulnya di pelajaran 3. Oke, siapkan textbooknya. Nah, lanjut. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi dan sederajat. Kalian lihat gambar di sini. Ya, gambar ada polisi pria, polisi juga ada wanita ya. Ada anak sekolah laki-laki, anak sekolah perempuan. Dulu sejarah membuktikan ya, yang menjadi korban dalam ya tidak adanya kesederajatan ini adalah perempuan. Perempuan selalu menjadi ya makhluk nomor 2 pada saat itu. Perempuan itu hanya perempuan itu hanya di dapur. Perempuan tidak bisa bekerja. Perempuan tidak bisa sekolah. Itu dulu ya, dulu tidak seperti sekarang. Dulu itu sangat dilematis. Kasihan kaum perempuan, mereka dipinggirkan, mereka direndahkan. Jadi ketika muncul pahlawan perjuangan Raden Ajeng Kartini yang kita kenal sebagai Ibu Kartini, dia memperjuangkan hak perempuan. Hak perempuan itu sama dengan laki-laki, sederajat. Ketika laki-laki bisa bekerja, perempuan juga bisa bekerja. Ketika laki-laki bisa bersekolah, maka perempuan juga bisa bersekolah. Itu dikatakan sebagai sederajat. Oke. Lalu bagaimana dengan tanggapan? Kita lihat secara kitab suci, ya, sejarah. Nah, di sini silakan kalian tulis ini ya, gambar ini, boleh digambar ya. Jadi ini nenek moyang dalam kitab suci ya, dikatakan Adam dan Hawa. Adam sebagai laki-laki, Hawa sebagai perempuan. Kalau kalian baca dalam kitab Kejadian ya, Allah menciptakan, kitab Kejadian 1 itu, Allah menciptakan laki-laki pertama memang. Tapi ketika Allah menciptakan laki-laki, Allah berpikir, saya harus menciptakan makhluk yang sepadan, yang sederajat dengan laki-laki itu. Maka diceritakan ketika laki-laki itu tertidur, diambil tulang rusuknya laki-laki, lalu dibentuknya lah perempuan. Disitulah muncul yang namanya perempuan. Dalam kitab suci itu dikatakan, dalam kisah itu Tuhan Allah itu mengatakan kepada kita bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sederajat, tidak ada yang berbeda. Tuhan Allah tidak merendahkan ketika perempuan itu diciptakan yang paling terakhir, tidak. Dia mengatakan harus menciptakan laki-laki, makhluk yang sederajat dengan laki-laki. Artinya memang sama. Ya, Nicholas sama dengan Jen misalkan, itu sederajat perempuan dan laki-laki. Hideo sama siapa lagi? Hideo sama Valerie sederajat. Semua sederajat. Itu yang perlu kalian pahami. Jadi tolong tugas kalian ya, sudah kalian tulis tadi yang pertama itu perbedaan biologis ya. Ini silakan di-post di tabel. Kemudian kalian tulis juga ini ya. Ini penting supaya kalian tahu. Oke. Nah, lanjut lagi. Nanti minggu depan semoga kita bisa Google Meeting dan Mister bisa menjelaskan ulang. Nah, ini pandangan kitab suci Kejadian 1. Silakan buka kitab sucinya ya. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Ini sudah kita bahas. Jadi pria dan perempuan itu merupakan gambar Allah. Kalau saya hina perempuan, saya menghina ciptaan Tuhan. Saya menghina laki-laki, saya menghina ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menghormati ciptaan Tuhan. Itu yang terpenting. Oke? Bagaimana yang dikatakan ya ini, laki-laki dan perempuan sederajat. Man of God, woman of God. Oke? Jadi Mister berharap kalian yang memahami, kalian yang melihat video ini belajar bahwa saya sebagai laki-laki harus menghormati temanku yang perempuan. Ambil contoh ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu dipersatukan ya, menikah lalu kemudian mereka hidup secara bersama. Melihat kakek dan nenekmu, siapapun yang kamu lihat pria dan wanita berpacaran, mereka saling menghormati ya, bahwa ya saya sebagai laki-laki, dia sebagai perempuan, kami saling menghormati sebagai ciptaan Tuhan yang harus saling melengkapi. Itu yang bisa Mister jelaskan untuk video kali ini. Dan untuk video kali ini Mister menyampaikan ada juga video selanjutnya, itu video tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu apa tadi? Ya, kesamaan antara gender itu perempuan dan laki-laki. Ya, silakan kalian nonton, kalian pahami video itu. Jadi tugas kalian tadi tidak banyak, saya sudah cuma minta tulis ini ya.
Lalu dengan perbedaan biologis, tolong ini. Ini tadi di bab kedua. Kalau yang ini bab ketiga ya, bab ketiga ini. Saya harap kalian bisa membedakannya. Silakan di pause. Oke. Dan sebelum menutupnya, Mister ingin kita mau bernyanyi lagi ya. Oke, kita nyanyi dengan ini. Allah peduli. Jadi kayak gini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Oke, sampai jumpa minggu depan dan sehat selalu.